Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali ke materi kita selanjutnya, yaitu matematika wajib mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Di mana kemarin kamu sudah mempelajari mengenai persamaan, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita langsung saja ya. Nilai mutlak itu adalah nilai positif dari suatu bilangan tersebut. Gimana notasi nilai mutlak? Nilai mutlak itu notasinya dengan gambar atau garis tegak lurus, ya. Rumus dasar dari pertidaksamaan nilai mutlak yaitu untuk A lebih besar dari 0 jika nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka X lebih besar dari min A, X lebih kecil dari A. Untuk A lebih besar dari 0, jika nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka X lebih besar sama dengan min A, dan X lebih kecil sama dengan A. Untuk A lebih besar dari 0, jika nilai mutlak X lebih besar dari A, maka X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Dan yang terakhir, untuk A lebih besar dari 0, jika nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Intinya di sini dari rumus dasar ini, nilai A-nya itu harus lebih besar dari 0, oke? Dan nilai mutlak X lebih kecil itu selalu HP-nya seperti ini. Dan kalau nilai mutlak yang tandanya lebih besar dari atau lebih besar sama dengan itu menggunakan kata atau. Itu bedanya ya. Sekarang kamu perhatikan contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 2. Berarti yang A ini dia memenuhi rumus dasar yang nomor berapa? Ayo. Lebih kecil sama dengan, berarti dia menggunakan ini kan? Ini nilai mutlaknya, 2 ini kita anggap A-nya. Berarti kita masukkan sesuai dengan rumus. Maka X lebih kecil sama dengan A-nya 1 negatif. Berarti min 2, satu lagi X-nya lebih kecil dari 2. Bacanya gimana, Bu? X lebih besar sama dengan min 2 dan X lebih kecil sama dengan 2. Oke, sekarang lanjut contoh yang B. Ini tandanya nilai mutlak X lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih besar sama dengan 2, itu menggunakan yang mana? Ini, rumus yang keempat dengan kata atau. Berarti satu dia negatif, satu dia yang positif. Berarti kita ubah menjadi X lebih kecil sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 2. Seperti ini dia. Dan yang contoh terakhir, lebih kecil dari, berarti kita gunakan rumus yang pertama, gitu kan? Menjadi X lebih kecil min 2 lebih besar dari 2. Beda tanda ya, beda tanda. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Contoh soal ya. Yang pertama, nilai mutlak 2x kurang 3 lebih kecil dari 5. Ini contoh soal ini nanti bisa kita gunakan dengan dua cara. Cara yang pertama atau cara yang kedua mau kamu gunakan itu tidak ada masalah. Sekarang saya mau berikan cara yang pertama. Cara yang pertama itu menggunakan rumus dasar. Rumus dasar kita itu kita lihat dengan contoh soal, sesuai enggak? Yang mana kita pakai gitu. Ini kan lebih kecil dari, berarti kita harus menggunakan ini, ya kan? Kita anggaplah 2x kurang 3 ini adalah nilai mutlak dari x. Lebih kecil dari A, ini dari 5. Berarti kita gunakan ini kan? Oke, menjadi 2x dikurang 3 lebih besar dari negatif 51 lebih kecil dari 5. Sampai sini bisa ya? Oke,
Kan kita harus mengubah ini 2x kurang 3 ini menjadi nilai mutlak x atau nilainya x. Nggak boleh seperti ini, ya. Harus kita ubah menjadi x lebih besar dari min A atau x lebih besar dari A. Gimana caranya? Maka 2x kurang 3, supaya 3-nya ini habis gimana? Berarti kita tambah 3. Kalau di tengah kita tambah 3, ruas kiri dan ruas kanan juga kita harus tambah 3. Menjadi min 5 ditambah 3, ini juga 5 ditambah 3. Min 3 ditambah 3, tewas. Habis ya, berarti tinggal berapa? 2x. Lebih besar dari min 5 ditambah 3 berapa? Min 2. Ini 5 tambah 3 berapa? 8. Masih 2x. Gimana cara kita supaya 2x ini berubah menjadi nilainya x? Berarti kita bagi dengan 2, gitu kan? Menjadi x lebih besar, bagi dengan 2. Min 1 lebih kecil dari 8 bagi 2, 4. Inilah dia hasil dari soal 2x, nilai mutlak 2x kurang 3 lebih kecil dari 5. Inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita buat di dalam garis bilangan, itu seperti apa? Ini kan 0. Min 1 itu di kiri garis di kirinya 0 ya, min 1 dan ini 4. Berarti berada di antara sini. Inilah dia HP-nya, gitu ya, kalau kita masukkan ke dalam garis bilangan. Oke, inilah cara satu. Cara kedua kamu bisa perhatikan yang berikut ini. Baik, kita lanjut cara yang kedua. Nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih kecil dari 5. Kalau yang pertama tadi kita gunakan rumus dasarnya, kalau yang kedua ini kita gunakan dengan cara dipangkat duakan atau dikuadratkan. Berarti kamu harus kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, ya kan? Menjadi seperti apa? Tolong kamu perhatikan. 2x dikurang 3, kita pangkatkan dengan 2, ya kan? Lebih kecil dari 5 pangkat 2. Ya, seperti ini. Kamu harus tahu rumus dasar dari memangkatkan seperti apa, ya kan? Apa rumusnya? A kurang B kuadrat itu menjadi A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat, ya kan? Kalau dia A tambah B kuadrat itu gimana? A kuadrat berapa? Tambah 2AB tambah B kuadrat, gitu kan? Sekarang, cara kita adalah menggunakan rumus ini. Kita anggaplah 2x, 2 ini adalah A-nya, 3 ini adalah B-nya. Masukkan rumusnya, A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Menjadi A kuadrat. Berapa? 4x kuadrat, ya kan? Dikurang 2 dikali A-nya 2, 4 dikali B-nya 3, 4 kali 3, 12x, ingat x-nya. Tambah min 3 pangkatkan 2 berapa? 9, ya kan? Lebih kecil dari 25. Sekarang kita bawa yang kiri, yang kanan ini ke kiri. Menjadi 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 dikurang 25 lebih kecil dari 0, gitu kan? Pindah tempat, tanda berubah. Menjadi 4x kuadrat dikurang 12x, 9 kurang 25, berapa? Negatif 16 lebih kecil dari 0. Sekarang kamu lihat, 4x kuadrat kurang 12x dikurang 16, ini bisa nggak kita kecilkan? Supaya dia tinggal x kuadrat. Kalau bisa, kamu kecilkan. Kalau tidak bisa, kamu faktorkan. Oke, ini karena bisa. Berarti kita bagi dengan 4. Menjadi x kuadrat dikurang 12 dibagi 4. 3x dikurang 4. Lebih kecil dari 0. Ingat, mencari akar-akar itu, lihat hasil kalian di belakang. Ya kan, 4 itu kan hasil kali 1 dikali 4, 4 dikali 1, atau 2 dikali 2. Ini semua hasilnya adalah 4. Tapi di sini dia mau minta negatif 4. Gimana caranya? Negatif 4.
Berarti kalau negatif itu hasilnya dari positif dikali negatif, gitu kan? Kalau negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, atau positif kali positif hasilnya adalah positif. Ya kan? Dengan catatan, kalau ditambah hasilnya negatif 3. Nah, berarti negatif 3. Berarti kali-kali yang mana kita buat? Min 4 dan plus 1. Min 4 dikali 1, min 4. Min 4 ditambah 1, min 3. Cocok kan? Berarti X dikurang 4, X ditambah 1. Gini kan? Lebih kecil dari 0. X satunya berapa? Tahu carinya ini? X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 4. X sama dengan 4. Inilah X satunya. X duanya. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 1. X sama dengan negatif 1. Ini adalah X duanya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam garis bilangan. 0 di tengah, negatif 1 di kiri, 4 di kanan. Gitu kan? Maka, uji titik. Ingat, uji titik 0 masukkan ke akar-akar ini. Ganti nilai X dengan 0. Berarti 0 dikurang 4 apa hasil? Negatif 4. Kita minta tanda negatif. Ya kan? 0 ditambah 1 positif. Sekarang negatif kali positif apa? Negatif. Ini ada batasnya ya. Negatif. Ada batas, tiap kita mau melewati batas, tandanya berubah. Tandanya berubah, gitu ya. Oke, lihat tandanya. Lebih kecil, ingat, kalau dia lebih kecil sama dengan itu berada di daerah negatif. Lebih besar sama dengan berada di daerah positif. Oke? Lebih kecil dari, berarti berada di daerah negatif. Ya kan, inilah yang kita arsir. Ya, ini yang kita arsir. Berarti HP-nya gimana, Bu? Ini HP-nya ini berada di antara berapa? Min 1, ya kan? Dan 4. Ini tanda tetap seperti ini. Tidak bisa kamu balik-balikkan menjadi tanda lebih besar. Ini memang harus seperti ini, oke? Apabila ada pertanyaan, kamu bisa bertanya. Sebelum saya masuk ke contoh yang kedua, kamu pahami dulu baik-baik contoh yang pertama, kamu bisa pakai dengan cara pertama atau cara yang kedua. Oke, Ibu akan masuk ke contoh yang berikutnya. Baik, contoh yang kedua yaitu nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil sama dengan 2X ditambah 1. Berarti tolong kamu perhatikan baik-baik gimana caranya. Nomor 2 ini harus kamu gunakan dengan mengkuadratkan. Oke? Kamu harus gunakan dengan mengkuadratkan, ya kan? Berarti ruas kiri dan ruas kanan harus kamu kuadratkan seperti itu, ya. Menjadi, lihat dulu, X kurang 2 kuadrat, ya kan? Lebih kecil sama dengan 2X tambah 1 kuadrat. Oke? Berarti kamu kuadratkan, kamu tadi udah tahu bagaimana cara mengkuadratkan. Yang kiri, X kuadrat dikurang 2 dikali A kali B. Dikurang 4X ditambah 4 lebih kecil sama dengan, berapa ini? 2X kuadrat berarti 4X kuadrat. 2 kali 2 kali 1. Ya kan? Berarti tambah 4X. Ditambah dengan 1 kuadrat 1 ya. Sekarang pindah tempatkan dia. Yang kanan ini kita bawa dia ke kiri. Menjadi X kuadrat. Dekatkan dia yang sejenis. Kurang 4X kuadrat. Kurang 4X. Ini kurang 4X tambah 4 dikurang 1. Gini kan? Lebih kecil sama dengan 0. X kurang 4X itu berapa? Min 3X kuadrat, ya kan? Min 4X kurang 4X, min 8X, ya. Ditambah, ini berapa? 3, gitu kan? Berarti ini dikurang, berarti ditambah 3. Lebih kecil sama dengan
0. Ini negatif, bisa nggak kita ubah menjadi positif? Bisa. Berarti kita kalikan dengan negatif juga supaya positif. Dengan catatan kalau kamu kali dengan negatif, artinya tanda yang lebih kecil ini berubah dia menjadi lebih besar. Oke, menjadi 3x kuadrat ditambah 8x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti kita harus cari akar-akarnya berapa, ya kan? Ingat selalu, perkalian 3 itu adalah berapa? 1 kali 3 atau 3 kali 1. Intinya harus berpatokan sama yang di belakang aja. Gitu. Perkalian berapa yang di belakang? 3. Berarti 3 itu 1 kali 3 atau 3 kali 1, ya kan? Dengan catatan, kalau ditambah atau dikurang, nanti dia hasilnya adalah 8x, gitu kan? Tapi karena di depannya adalah 3x, di sini adalah x, makanya berapa? Kita cobalah. 3x dikurang berapa ini? Misalnya kita buat 3x dikurang 3 atau x ditambah 1. Misalnya kita tes dulu. Berarti min 3x dikali x, 3x kuadrat. Ini kali ini tambah 3x. Ini sama ini kurang 3x. Ini sama ini kurang 3. Nggak bisa ya? Berarti ini nggak bisa. Maka coba kita cari lagi. Kita pindahkan. Ini kan kurang, berarti berubah menjadi tambah. 3x tambah 1, ya kan? 3x tambah 1, x kurang 3. Kita tes. 3x kuadrat kurang 3 kali 3, 9x, tambah 1, kurang 3. Berapa ini? 3x kuadrat kurang 8x kurang 3. Nggak bisa juga. Berarti berapa kita buat? Coba. 3x dikurang 1. Belum ya. Tadi kan positif kita buat. Kita buat negatif. Menjadi x tambah 3. Kenapa positif? Kenapa negatif? Kenapa positif? Karena di sini negatif 3. Berarti negatif itu kan hasilnya dari positif dikalikan dengan negatif. Gitu kan? Kita tes. Coba. 3x kuadrat tambah 9x kurang x kurang 3. Berarti 3x kuadrat, 9x kurang x tambah 8x kurang 3. Pas? Pas ya. Berarti kita pakai akar-akarnya adalah 3x dikurang 1, x ditambah 3. Intinya dalam mencari akar-akar itu kamu harus bisa perkalian dan kamu harus coba dulu terlebih dahulu. Tapi kalau masih pangkat yang rendah mungkin kamu bisa, ya. Kalau pangkat yang tertinggi kita harus coba dulu seperti ini tadi ya. Menjadi ini x1-nya berapa? Kita cari. X1 sama dengan 3x kurang 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 0 tambah 1. 3x sama dengan 1, x sama dengan berapa? Seperti 3. X2-nya, x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan 0 kurang 3. X sama dengan min 3. Inilah X1-nya, inilah X2-nya, gitu kan? Sekarang kita masukkan ke dalam garis bilangan. Ingat, pertidaksamaan harus menggunakan garis bilangan, ya. 0-nya di tengah, min 3 di kiri, sepertiga di kanan, ya kan? Harus tahu itu ya, mana positif, mana negatif. 0 itu kita uji, masukkan ke akar-akar. Gantikan X dengan 0. Berarti 3 kali 0, 0. 0 dikurang 1, negatif. Masukkan lagi. 0 ditambah 3 berapa? 3 kan positif. Berarti negatif kali positif. Apa? Ini batas, ini batas. Negatif, ya kan? Ada batas, tandanya berubah. Ada batas, tandanya berubah. Lebih besar sama dengan lebih besar itu artinya daerah mana? Daerah positif. Kita arsir positif, maka HP-nya itu adalah, gimana HP-nya? Ini lebih kecil kan? Ke kiri itu semakin kecil. Berarti dia X itu lebih kecil. Sama dengan min 3. Kenapa tanda sama dengan? Karena di soal kita udah menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, ya. X lebih kecil sama dengan min 3 atau, ya, atau X lebih besar sama dengan sepertiga.
Bu, kenapa menggunakan atau? Padahal lebih kecil sama dengan. Ingat nak, bahwa kita sudah kalikan dengan negatif, maka tandanya tadi sudah berubah menjadi lebih besar sama dengan. Ingat rumus. Kalau lebih besar sama dengan itu, berarti dia menggunakan a atau. Gitu kan? Ini rumus kita tadi. Lebih besar sama dengan berarti dia menggunakan kata atau. Oke? Cocok ya? Kalau ada pertanyaan, kamu bisa bertanya sama ibu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak ini. Nanti soal yang ibu suruh tolong kamu kerjakan ya. Terima kasih. Selamat pagi.